Timnas Indonesia tengah memfokuskan diri untuk mempersiapkan segalanya di lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan tim kepelatihan baru, jersey baru, sampai pemain pun nggak mau ketinggalan baru juga. Banyak sekali yang sudah mulai masuk setelah proses Ole Roemeny hampir selesai. Mumpung generasi diaspora Indonesia yang berkarir di Eropa sedang banyak-banyaknya, kenapa tidak ya kan? Sesuatu yang pernah disorot oleh seorang Roberto Mancini yang sangat percaya melihat proyek Timnas Indonesia, termasuk hadirnya seorang kiper baru. Terkadang kita juga nggak bisa mengelak bahwa Marten Pas juga butuh pelapis yang sepadan untuk bersaing. Dan Emil Audero Mulyadi menjadi salah satu yang tengah hangat dibicarakan, bahkan sampai membuat publik sepak bola Italia sendiri penasaran. Kiper kelahiran Mataram yang baru saja pindah ke klub kasta kedua Liga Italia ini justru disambut dengan baik oleh Palermo sebagai pemain Indonesia. Apakah ini kode dari pihak klub? Hal ini membuat para rival grup C mulai risau. Bahrain hingga China mulai mengusik pemain keturunan timnas yang berpotensi akan menjadi lawan mereka. Lantas bagaimana perkembangan timnas yang bisa memberikan kejutan? Let's go, kita simak bersama video berikut ini. Yakinlah bahwa peluang emas menuju Piala Dunia akan terus diimbangi generasi emas skuad Garuda yang kini terus di-upgrade PSSI. Federasi tidak henti meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia, terutama di 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Yang menjadi edisi pertama World Cup dengan format baru 48 negara, dan Erick Thohir tidak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut. Salah satu yang tengah dikerjakan tim kepelatihan yang terus dilengkapi. Tinggal asisten lokal yang belum ditentukan pilihannya, serta dirtek dan juga tim analis. Selain pelatih, komposisi pemain yang ada juga tidak kalah penting. Skuad yang ada nantinya yang akan menopang kinerja strategi sesuai arahan pelatih. Tidak heran, kini di posisi tengah dan penyerang sedang dilengkapi dengan Ole yang hampir selesai dan Jairo yang sedang diproses. Lebih dari itu, berbagai posisi lain tampaknya juga belum akan selesai untuk mencari pelapis, terutama yang sepadan atau kalau bisa yang lebih berkualitas. Lagi pula pelatih kelas dunia macam Mancini juga menyadari akan potensi perkembangan Indonesia yang akan makin pesat. Mantan pelatih Arab Saudi itu melihat potensi yang luar biasa untuk timnas Indonesia ke depannya. Ini adalah tim yang luar biasa dan tidak semudah yang diharapkan beberapa orang. Tim ini memiliki tim profesional yang luar biasa, ungkap Mancini ketika itu, sumber bola.net. Melihat kans yang ada, kita nggak bisa menyangkal kalau posisi kiper terkadang juga butuh backup yang sepadan. Keberadaan Marten Pas memang sangat menjanjikan. Kiper FC Dallas ini sangat konsisten di bawah Mistar. Namun kita juga nggak bisa menyangkal jika pelapis yang sepadan dengan adanya nggak ada. Dan perlu diingat kalau Bang Pas sendiri siap bersaing dengan siapapun demi kebaikan bersama. Namun ya, pemain keturunan kiper yang berkualitas oke juga cukup langka. Hanya ada Emil Audero yang mungkin masih banyak mengecewakan sebagian fans karena kelakuan ayahnya. Tapi mau gimana, yang lalu biarlah berlalu, kita fokus ke solusi timnas aja. Lagian Emil adalah asli anak kelahiran bangsa, cuman besar di Italia aja. Dan baru-baru ini kode kembalinya Emil ke pangkuan Ibu Pertiwi mulai menguat. Di mana hal ini terjadi setelah dirinya pindah ke klub Serie B, Palermo FC yang meminjam dari Como sampai akhir musim. Namun yang membuat klub tersebut menjadi sorotan adalah cara pengumuman Emil di media sosial. Palermo mengenalkan penjaga gawang baru dengan tidak menyebutnya menggunakan julukan atau apapun sebagaimana umumnya, melainkan menyebut sebagai orang Indonesia pertama yang bermain di Palermo. Selain itu, desain grafis yang diunggah akun official klub juga menggunakan tema budaya Nusantara, bahkan ada lambang Garudanya. Sontak hal ini membuat geger publik sepak bola tanah air. Banyak media lokal yang menyebut ini menjadi sebuah kode dari Emil yang emang mau pulang ke tanah air untuk memulai petualangan bersama skuad Garuda.
Melihat hal ini, respon dari publik tanah air beragam. Banyak yang sudah mulai menerima Emil jika mau kembali, tapi tak sedikit warganet yang masih muak dengan keberadaannya. Banyak juga yang percaya ini hanya marketing klub semata. Namun yang perlu diingat adalah perkataan Yus Nugraha, kalau PSSI sedang mengupayakan diaspora kiper dan banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah Emil Audero Mulyadi. Menariknya di sini tidak hanya netizen Indonesia saja yang ikut merespon unggahan Palermo yang menyebut Emil sebagai orang Indonesia. Fans lokal Italia, terutama fans klub banyak yang ikut penasaran dengan sosok Emil, yang selama ini dikenal sebagai kiper berpaspor Italia, kok tiba-tiba jadi Indonesia? Fans lokal Italia banyak yang bertanya, kenapa dia disebut sebagai orang Indonesia? Dan netizen plus 62 juga banyak yang berharap kepadanya. Nah, disinilah waktunya warga plus 62 beraksi. Fans timnas merespon pertanyaan tersebut. Karena Emil lahir di Indonesia dan ayahnya orang Indonesia. Jadi dimanapun dan siapapun yang berkarir selama ada darah Indonesia, kita pasti akan mendukung mereka. Karena satu darah, satu pejuang. Kita semua Indonesia. Sontak jawaban ini membuat fans Palermo yang bertanya tadi jadi takjub. Aku tidak tahu, Anda ternyata memiliki nilai-nilai dan budaya sepak bola ini. Tulis tanggapan fans lokal Italia. Di sisi lain, pemain keturunan yang terus berdatangan, entah yang udah resmi diproses maupun yang baru menyatakan minat, membuat sejumlah rival mulai mewaspadai kekuatan baru Indonesia. Seperti China contohnya, yang belakangan ini terus memantau perkembangan skuad Garuda. Pelatih Branko Ivankovic mulai mewaspadai kekuatan Indonesia sejak kehadiran Kluivert. Meskipun masih lama pertemuan antara keduanya, Ivankovic tidak mau menyepelekan hal tersebut. Media China 163.com tidak luput menyinggung timnas Indonesia yang tengah melakukan gebrakan dengan sejumlah pemain keturunan baru. Mereka juga sempat dibuat terkejut dengan adanya kombinasi pelatih Belanda yang punya asisten lokal dari Indonesia. Kombinasi gaya lokal dan asing. Resmi, staf pelatih Belanda Kluivert sedang mewawancarai asisten pelatih Indonesia. Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan unggul selisih dan jumlah gol. Timnas Indonesia pun baru saja menaturalisasi beberapa pemain Belanda. Tulis artikel media China. Sementara itu, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, saat ini sedang sedikit meregang ketegangan melatih tim nasional. Ia tak seperti tim kepelatihan lain yang sibuk dengan berbagai persiapan. Pelatih timnas Bahrain justru mengisi waktu dengan berpartisipasi dalam sebuah laga amal bersama sederet pesepak bola terkenal dunia, macam Roberto Carlos, seperti yang dikutip dari bola.com. Yap, khusus untuk Bahrain, biarlah mereka mau kepedean atau meremehkan Indonesia, kita tetap fokus saja ke timnas kita. Cukup balas pada matchday Maret mendatang, akan menjadi sebuah momen manis, ya kan? Terlepas dari apapun, kehadiran sejumlah pemain keturunan yang sedang diupayakan oleh PSSI wajib kita support. Entah pada akhirnya Emil atau kiper lain yang akan diboyong ke skuad Garuda, tentu nggak boleh lagi mengingat masa lalu. Yang terbaik buat timnas, ya harus kita berikan dukungan yang terbaik juga. Betul tidak teman-teman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.